Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang kami hormati, seperti yang kita telah ketahui bahwa Bapak Presiden Jokowi telah mengambil kebijakan, yaitu memberikan tambahan biaya 405 triliun untuk penanganan COVID-19. Dan ini ditujukan baik itu untuk kesehatan 75 triliun, insentif untuk perpajakan dan stimulus KUR 70 triliun, ada program pemulihan ekonomi nasional 150 triliun dan ada 110 triliun untuk pelindungan sosial. Ini menunjukkan bahwa Bapak Presiden menemani masyarakat yang sedang menghadapi pandemi COVID-19. Dari 110 triliun untuk pelindungan sosial, ada alokasi untuk pembebasan biaya listrik 3 bulan. Jadi bulan April, Mei, dan Juni untuk 24 juta pelanggan listrik 450 VA, 24 juta ditambah dengan diskon 50% untuk 7 juta pelanggan 900 VA yang bersubsidi. Kenapa saya tekankan 900 VA yang bersubsidi? Karena ada pelanggan 900 VA yang non subsidi. Pada 31 Maret Presiden Jokowi melontarkan bahwa listrik gratis untuk pelanggan R1 450 dan juga diskon 50% untuk 900 VA yang bersubsidi. Sebelumnya. Dan untuk itu PLN siap melaksanakan tugas mulia dari Bapak Presiden Jokowi ini. Karena kami paham bahwa Presiden sangat peduli pada masyarakat dan ingin meringankan beban dari mereka untuk secara ekonomi sehingga masyarakat bisa bertahan di tengah badai pandemi COVID-19 ini. Lanjut. Bagaimana senario pelaksanaannya untuk 450 VA yang pasca bayar? Jangan khawatir, rekening listriknya otomatis gratis nanti di akhir bulan. Nah, ini yang untuk 450 VA yang prabayar atau menggunakan token, maka di sini setiap bulannya PLN akan memberikan token gratis. Sebesar apa? Yaitu sebesar pemakaian bulanan tertinggi dari pemakaian selama 3 bulan terakhir. Jadi yang tertinggi selama 3 bulan terakhir. Untuk 900 VA pasca bayar, jangan khawatir, nanti rekening listriknya dibayar 50% di akhir bulan. Otomatis akan didiskon sebesar 50%. Dan sekali lagi saya tekankan bahwa 900 VA ini untuk yang R1 khusus yang bersubsidi. Untuk 900 VA yang prabayar atau menggunakan token, setiap bulannya diberikan token gratis sebesar 50%, dihitungnya dari pemakaian bulanan tertinggi dari pemakaian selama 3 bulan terakhir. Jadi ini senario pelaksanaannya. Lanjut. Nah, ini bagaimana begitu Maret 31 Bapak Presiden melontarkan ini di publik, PLN di tanggal 1 April langsung menjalankan program token gratis, baik itu untuk R1 450 VA full gratis atau R1 900 VA yang bersubsidi, yaitu ada diskon 50%. Nah, ini cara aksesnya pertama adalah menggunakan nomor WhatsApp. Itu sangat mudah sekali, yaitu tinggal kontak ke 0812, mohon di sebelumnya 0812 123 123. Di situ ketik apa saja. Nah, langsung
akan mendapatkan balasan, terus kemudian dimasukkan ID pelanggan. Nah, dari ID pelanggan akan ada kode token listrik gratis yang kemudian bisa dimasukkan pada KWH meter untuk mendapatkan diskonnya atau gratisannya. Nah, untuk nomor WA ini memang hari ini kami mendapatkan laporan sedikit ada bermasalah, bukan dari pihak PLN-nya tetapi dari pihak WhatsApp-nya yang sedang mengupgrade servernya karena memang trafiknya akan sangat tinggi. Nah, untuk itu nomor WhatsApp 08122 123 123 insya Allah nanti akan bisa berjalan mulai hari Senin. Tapi saat ini masih dalam perbaikan, bukan dari pihak PLN-nya tetapi dari server pihak WhatsApp-nya dengan Facebook-nya. Oke, lanjut. Nah, untuk itu kita juga menyediakan akses website resmi PLN yaitu www.pln.co.id. Dipersilahkan masuk, kemudian pilih menu pelanggan, di situ sudah ada submenu namanya stimulus COVID-19 seperti arahan dari Bapak Presiden. Dipersilahkan memasukkan ID pelanggan dan nomor atau nomor meternya, kemudian masuk ke token listrik gratis akan ditampilkan layarnya. Kemudian begitu token listrik gratisnya berhasil didapatkan, dipersilahkan pelanggan memasukkan angka tersebut ke KWH meter agar bisa mendapatkan gratisannya atau diskonnya sesuai dengan arahan dari pemerintah tersebut. Lanjut. Nah, ini siapa yang eligible untuk ini? Pertama adalah ini kalau ada pelanggan yang melihat struknya, kalau pas beli token, ini kodenya ada R1M, ini M ini artinya mampu, itu berarti walaupun itu 900 VA, tetapi mohon maaf, yang R1M berarti non subsidi atau mampu memang saat ini tidak eligible untuk mendapatkan diskonnya 50%. Oke, lanjut. Nah, ini juga ada pelanggan yang pasca bayar, kalau dilihat struknya R1M atau mampu ini berarti non subsidi, berarti memang tidak eligible untuk mendapatkan insentif dari pemerintah ini sampai saat ini. Lanjut. Nah, untuk itu mungkin juga kami akan paparkan kesiapan PLN dalam menghadapi COVID-19 ini. Memang PLN tugas utamanya adalah mengamankan pasokan listrik. Untuk itu PLN terlibat mendukung penuh bagaimana penyediaan listrik juga untuk di pusat-pusat karantina, baik itu di Pulau Seribu maupun di daerah-daerah lain. Dan kami secara cepat begitu ada permintaan di daerah-daerah yang pusat-pusat karantina itu, persediaan listriknya kami pastikan aman dan reliable sehingga operasi karantina ini bisa berjalan dengan baik. Lanjut. Kami juga melakukan pemantauan secara khusus untuk rumah sakit rujukan nasional. Jadi di sana kami siapkan listriknya, kami menyiagakan UPS sampai unit gardu bergerak, unit trafo bergerak, dan kami juga mengantisipasi gangguan listrik untuk rumah sakit rujukan nasional itu. Nah, khusus DKI Jakarta kami menyiapkan hampir 2.500 personil. Kami menyiapkan juga 41 unit UPS dengan total kapasitas 7.000 kilovolt ampere, juga 15 unit trafo bergerak, unit kabel bergerak sepanjang 2,6 km, ada 23 unit gardu bergerak, 10 unit genset dengan total kapasitas 1,745 kVA. Lanjut. Kami juga mendukung pencegahan penyebaran virus COVID-19
dengan kebijakan 90% work from home. Tetapi di sini ada unit yang memang kritikal, yang ada juga unit pendukung ini. Unit kritikal ini misalnya sebagai pembangkit, pengatur beban, ada transmisi, ada distribusi, ada control room-nya dari pembangkit, dispatcher room-nya, ada call center, command center, posko pelayanan teknik. Nah, untuk itu memang untuk pegawai kami yang bekerja di unit-unit yang kritikal ini tetap bekerja, tetapi kami menggunakan sistem split team, di mana tim yang satu dengan yang tim lain tidak saling berhubungan. Kemudian juga kami memberikan layanan antar jemput sehingga bisa terjaga keamanannya. Kami juga memberikan nutrisi tambahan. Kami juga memastikan bahwa jadwalnya itu memberikan mereka waktu untuk beristirahat agar terjaga ketahanan tubuhnya. Ini juga dalam menghadapi COVID-19 ini kami juga menambah unit control system atau mirroring untuk memastikan bahwa pasokan listrik kepada masyarakat jangan sampai terganggu. Nih, lanjut. Kami juga mengupayakan agar PLN ini menanggulangi cegah corona secara internal. Pejabat kami dilarang untuk perjalanan dinas dan non-dinas ke negara terjangkit COVID. Juga bagi keluarganya, kami juga membuat tim manajemen krisis COVID-19 yang khusus menyusun protokol standar, baik itu untuk ODP, PDP maupun yang positif. Kami juga menerapkan, terutama di saat-saat kritis ini, bagaimana seluruh pegawai kami yang 54.000 ini menerapkan pola hidup bersih dan sehat, dan kami juga melakukan screening terhadap pegawai dan tamu, juga menunda seluruh rapat dengan stakeholder eksternal, terutama dari negara yang terjangkit COVID-19, karena memang PLN ini punya stakeholder bukan hanya nasional, tetapi banyak sekali dari dunia internasional. Lanjut, kami juga menyediakan logistik untuk menangani COVID-19 ini dari masker, hand sanitizer, sarung tangan, thermal gun. Kami juga membangun posko-posko kesehatan. Kami juga kebijakan work from home kami berhasil dengan baik, bahkan dari tim Human Capital Management melaporkan bahwa produktivitas kami tetap dijaga bahkan sedikit naik karena intensitas komunikasi tetap bisa berjalan, operasional juga masih bisa berjalan dengan baik. Kami juga menyalurkan bantuan untuk mendukung penanganan penyebaran COVID-19 khususnya untuk para tenaga kesehatan. Lanjut. Nah, untuk itu sebelum kami akhiri, kami mohon, ini pesan kami ke seluruh masyarakat agar jaga kesehatan, jaga social distance, ini sekitar 1-2 meter, hindari kontak juga dengan orang sakit, untuk itu tidak perlu berkumpul, tunda dulu untuk pulang kampung. Jangan lupa membunuh virus bersama-sama dengan cuci tangan, memakai sabun dan air mengalir minimum 20 detik, sesering mungkin. Kemudian hindari juga untuk menyentuh wajah, praktekkan etika flu, jangan sampai menulari atau ditulari oleh COVID-19. Mohon tetap produktif tetapi jaga keamanan di rumah. Untuk anak-anak yang masih sekolah, mohon bisa sekolah di rumah, tetap belajar, bisa bekerja dari rumah, tetap produktif, bisa beribadah. Di saat-saat kritis ini kita perlu mendekatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita perlu banyak berdoa dari rumah. Kita hiburi juga dan memberi semangat kepada seluruh masyarakat Indonesia dari rumah masing-masing agar kita semua bisa punya kekuatan dalam kebersamaan agar dalam menghadapi COVID ini, bangsa ini bersatu. Bangsa ini selama perjalanan sejarahnya mampu menghadapi tantangannya dan kali ini kita akan siap menghadapi tantangan ini. Untuk itu saya mengucapkan atas nama PLN, mengucapkan seluruh masyarakat berkegiatan bersama, berkeluarga di rumah, beribadah bersama di rumah, makan bersama di rumah, olahraga bersama di rumah, membaca buku bersama di rumah, walaupun kita sebenarnya dalam kebersamaan
bahwa bangsa ini bersatu untuk menghadapi COVID-19. Insya Allah perjalanan perjuangan ini dimudahkan dan bangsa kita diberi kekuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.